selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, untuk episode kali ini kita sudah kedatangan Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Ya, Nah, Mbak. teman-teman, di tanggal 17 Agustus 2026 ini kan kita memperingati 81 tahun nih kemerdekaan Indonesia. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka sepenuhnya atau seperti apa? Nah, kita akan membahas ini dari sudut pandang perpajakan nih. Silakan Pak Rinto, seperti biasa disampaikan dulu materinya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Liza. Jadi konten kali ini saya akan membahas terkait ini Mbak ya, kemerdekaan fiskal dan Ikatan Wajib Pajak Indonesia berkirim surat secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia. Ya, ini suratnya terkait dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu bahwa beliau mengatakan bahwa ada satu penggilingan padi yang bisa untung 2 triliun per bulan, Mbak. Jadi 2 triliun per bulan. Nah, saya share screen dulu. Nah, masih ini Mbak, belum bisa share screen. Nah, ini Mbak. Jadi ini surat terbuka IWPI, Mbak ya. Terkaitnya adalah perihalnya adalah permohonan penerbitan peraturan presiden tentang program nasional 125 penggilingan padi untuk kemerdekaan fiskal rakyat Indonesia. Ini, Mbak. Nah, ini jadi suratnya ini. Nah, ini tanda tangan saya, Mbak ya. Harus saya ringkas materinya ini, Mbak. Ini, Mbak. Kado 81 tahun kemerdekaan, yaitu mewujudkan kemerdekaan fiskal rakyat. Nah, surat terbuka Ikatan Wajib Pajak Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia. Titik tolak gagasan yaitu pernyataan Bapak Presiden ada satu penggilingan padi yang memperoleh keuntungan hingga 2 triliun dalam 1 bulan. Pernyataan ini bukan sekedar angka bisnis biasa, bagi kami wajib pajak ini adalah pemantik sebuah pertanyaan besar tentang potensi kemandirian negara. Nah, ini matematika sederhananya kenapa kok 125 penggilingan, yaitu satu penggilingan untung 2 triliun per bulan, skala nasional punya 125 penggilingan, durasi 12 bulan, ini potensi pendapatan bisa langsung 3.000 triliun per tahun, seperti itu Mbak. Jika angka ini benar adanya, jangan berhenti pada kekaguman akan satu penggilingan, jadikan informasi ini sebagai inspirasi kebijakan nasional. Realita bisnis, nah ini Mbak. Ini ada investasi, bahan baku, tenaga kerja, fluktuasi pasar, distribusi. Dunia usaha memang tidak sederhana perkalian matematika, namun jika potensi ekonomi itu nyata, negara wajib mereplikasinya untuk kepentingan rakyat. Nah, ini tinggal keputusan politik. Jangan tunggu regulasi sempurna atau kementerian selesai berdebat. Buat keputusan politik sekarang, sempurnakan regulasi yang berjalan bersamaan. Ini proposal utama peraturan presiden. Ini himbauan dari IWPI adalah Presiden menerbitkan peraturan presiden tentang program nasional 125 penggilingan padi untuk kemerdekaan fiskal rakyat Indonesia. Nah, ini Mbak, ini kan semuanya kan melalui Perpres Mbak ya, ada tentang BUMN dan Danantara, ini juga melalui Perpres. Nah, terus ada Perpres ini Badan Gizi Nasional, ada Perpres terkait dengan apa? Proyek strategis nasional. Seperti itu Mbak. Banyak sekali yang hanya menggunakan Perpres walaupun cantolannya dalam undang-undang tidak ada. Ekosistem ekonomi yang berkeadilan, ini petani menjadi bagian utama dari rantai nilai, bukan sekedar objek. Koperasi mendapatkan ruang partisipasi aktif, ini maksudnya KDMP, Mbak ya. Ini bisa menggerakkan tenaga kerja lokal terserap dalam operasional di daerah, pengelolaan profesional dan diadit oleh rakyat. Ini bukan sekedar proyek negara, ini adalah pembangunan mesin ekonomi kerakyatan. Tujuan akhirnya untuk siapa keuntungan ini? Nah, keuntungan usaha produktif negara ini adalah tujuannya digunakan untuk mengurangi beban pajak rakyat, Mbak. Perubahan paradigma dari pemungut menjadi ini Pak ya, penghasil. Jadi ini negara pemungut pajak menjadi negara yang produktif atau penghasil Mbak ya. Negara pemungut ini fokus pertanyaannya adalah berapa banyak lagi pajak yang dapat dipungut dari rakyat. Kalau negara produktif fokus pertanyaannya adalah
berapa besar pendapatan yang bisa dihasilkan negara agar pajak rakyat dapat dikurangi. Nah, posisi rakyat di negara pemungut hanya sebagai sumber penerimaan negara. Kalau di negara produktif, posisi rakyat adalah sebagai pemilik kedaulatan. Beban diringankan seiring suksesnya negara mengelola kekayaan. Terkait ketergantungan, di negara pemungut APBN sangat bergantung pada beban pungutan wajib pajak. Kalau sekarang kita lihat adalah 82-84%. Kalau negara produktif, ketergantungan negara mampu membiayai dirinya melalui kegiatan ekonomi produktif. Ini mekanisme substitusi pajak. Ini Mbak, karena pendapatan produktif negara menjadi besar, otomatis pendapatannya sangat ini Mbak ya, sangat jomplang di sini Mbak ya. Jadi beban pajak rakyat akan semakin ringan. Jika negara mendapatkan tambahan 100 triliun, mulai kaji pajak apa yang bisa dikurangi. Jika mencapai 500 triliun, pengurangan pajak harus makin masif. Visi puncaknya adalah penerimaan produktif menggantikan sebagian besar penerimaan pajak, membebaskan lebih banyak rakyat dari kewajiban perpajakan. Ini roadmap kemerdekaan pajak rakyat Indonesia, ini seperti ini Pak ya. Fase 1 adalah keputusan politik, penerbitan Perpres, perintah kajian lintas lembaga. Fase 2 adalah eksekusi fisik, pembangunan dan pengujian 125 sentra penggilingan padi nasional. Ini kan seperti kita ketahui banyak program pembangunan Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat. Ini tinggal membangun penggilingan padi 125 sudah negara sudah ini Mbak, rakyat bisa dibebaskan pajak. Operasional terbuka, publikasi investasi omset, biaya dan keuntungan real kepada publik. Nah, terus fase keempat adalah puncak substitusi, pengumuman resmi, yaitu pengurangan ketergantungan APBN pada pajak berdasarkan hasil profit. Ini skalabilitas visi, padi hanyalah permulaan. Ini bisa diterapkan di industri yang lain, Mbak, industri gula, perikanan, perkebunan, pusat data teknologi, energi dan pertambangan. Jika sistem 125 penggilingan ini berhasil, replikasi mesin ekonomi ke seluruh sektor strategis, Indonesia memiliki tanah, sumber daya alam, laut, dan manusia yang mencetak kekayaannya sendiri. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, Mbak ya, di dalam pidato Bapak Presiden nanti di 17 Agustus. Nah ini, saya telah memerintahkan pembangunan 125 penggilingan padi nasional. Keuntungannya akan digunakan untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap pajak. Negara harus semakin produktif agar beban rakyat semakin ringan. Ini Mbak, ini bayangkan pemerintah datang bukan dengan pesan bayarlah pajak lebih patuh, melainkan beban pajak Anda kami kurangi karena negara berhasil mandiri. Kesimpulan, mari kita uji gagasan ini. Rakyat berhak bertanya apakah kekayaan negara benar-benar bekerja untuk mereka. Jika angka 2 triliun per bulan itu nyata, mari bangun hanya 125 pabrik. Jika ternyata angkanya lebih kecil, sampaikan dengan jujur, tidak ada yang salah dengan menguji gagasan besar. Dengan menguji gagasan besar, yang yang salah adalah memiliki potensi besar namun tidak pernah mencoba. Sementara rakyat terus diminta membayar lebih. Jika mampu, jangan hanya perbesar pendapatan negara, tapi kurangi pajak rakyat. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak, tadi kan berdasarkan, presentasi juga, apa ya, Prabowo kan harusnya bisa ya Pak mengurangi beban pajak kalau misalkan, memang benar ada angka 12 triliun per bulan itu ya, dari Ya, penggilingan 2 padi. triliun, Mbak, 2 Oh triliun ya, per bulan. sorry, 2 triliun per bulan. Nah, tapi mengapa nih Pak, negara itu nggak bisa berpikir layaknya sebuah perusahaan yang memang untuk rakyat ya, hasilnya, keuntungannya itu dibagikan kepada rakyat, mengapa nggak bisa berpikir demikian Pak? Apa masalahnya? Ya, sekali lagi kalau kita melihat permasalahan bangsa dan negara ini sangat kompleks, Mbak Aziza. Jadi pertama, apakah kita rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini benar-benar ditempatkan pada tempatnya? Jadi kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia itu pernah berkirim surat ini, Mbak. Salah satu contohnya adalah kita berkirim surat kepada Kementerian Keuangan. Kami ingin tahu harta apa saja ini yang dimiliki oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini seluruh asetnya, Mbak ya. Nah, itu hanya dijawab aset yang ada di Kementerian Keuangan, Mbak. Padahal kami meminta seluruh aset negara ini. Yang kedua, terkait dengan permintaan kami informasi terkait dengan hutang luar negeri yang sekarang sudah mencapai 10.293 triliun, Mbak ya. Itu kami ingin tahu sebagai rakyat, itu kemana saja? Kemana saja ini, Mbak, lari uangnya itu? Lah, terus hutangnya itu ke negara mana? Bentuk mata uangnya apa?
terus ini berapa tahun, misalkan utang sekian ratus triliun ke negara A atau ke lembaga A, nah itu bentuknya apa dan berapa lama ini Mbak ya jangka waktu kreditnya atau jangka waktu hutangnya. Itu aja tidak bisa diberikan Mbak Ziza. Jadi saat Presiden Prabowo mengatakan bahwa memiliki data bahwa satu penggilingan padi bisa untung 2 triliun, nah itu aja itu loh Pak, daripada nanti hutang-hutang terus, sekarang kenyataannya hutangnya kan nambah terus Mbak, seperti itu Mbak. Ya, baik. Nah, Pak, ini berbicara tentang kemerdekaan fiskal ya, Pak, ya, dalam momen 81 tahun katanya Indonesia merdeka ini. Apakah sistem fiskal kita ini memang dirancang untuk mesejahterakan rakyat? Atau memang hanya sekedar memastikan bahwa negara itu selalu mendapatkan uang dari rakyat, Pak? Ya, kalau kita lihat dari sisi perpajakan saat ini, Mbak, ya, itu kan 82-80% penerimaan negara itu kan tergantung dari pajaknya rakyat, Mbak. Ya, mekanisme ini yang tidak pernah ada dari tahun ke tahun ada upaya untuk pengurangan target pajak, yang ada malah menambah gitu loh, Mbak. Makanya kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia itu mengusulkan karena ada satu penggilingan tadi yang untung 2 triliun, yang bicara adalah presiden, ya itu aja direplikasi, Mbak. Nanti kalau itu berhasil, kita 3.000 triliun, Mbak. Satu ini, Mbak, ya, satu komoditas yaitu padi. Belum kita ada gula, nanti ada ikan, sumber daya ikan, Mbak. Terus ada tambang, tambang ada banyak macamnya. Wah, itu kita akan ya, untuk membayar 10.000 akan sangat logik, Mbak. Kalau kondisi sekarang ini, fiskal kita ini, penerimaan kita dari pajak ini sangat tergantung dari penerimaan pajak, Mbak Iza. Jadi penerimaan dari APBN itu dari BUMN itu tidak ada transparansi yang jelas, seperti itu, Mbak. Baik. Nah, Pak, untuk sebagai penutup, Pak, apa sih, Pak, pesan Bapak pada pemerintah dan juga bagaimana nih, Pak, solusinya, Pak, yang bisa ditawarkan oleh IBPI? Kalau solusinya tadi sudah jelas, Mbak, dengan menerbitkan Perpres tadi, itu langsung bypass, Mbak, ya. Kita tidak usah lihat undang-undangnya atau cantolannya undang-undang dasar, itu pasti akan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu salah satu contoh diterbitkan Perpres terkait pembuatan 125 ini, Mbak, ya, pabrik penggilingan padi. Lah, itu kan langsung nanti dapat 3.000 triliun, Mbak, sudah dapat 3.000 triliun satu komoditas. Setelah ini berhasil 1 tahun baru direplikasi ke komoditas yang lain, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto untuk podcast episode kali ini dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Indonesia ya. Kita Iya akan bertemu lagi di episode selanjutnya ya Pak. Dan untuk iya. teman-teman IWPI dan juga Pajak Smart, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Atisya, pamit. Terima kasih. Makasih, Mbak.